Namo Buddhaya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Febrianti NC, NIM 200610069 semester 2 Fakultas Keperawatan. Baiklah, saya akan membawakan materi agama Buddha dengan judul materi Sejenak Mengenal Agama Buddha. Apakah agama Buddha itu? Agama Buddha adalah suatu agama yang berdasarkan pada ajaran yang telah berusia 2540 tahun yang berasal dari anak benua India. Ajaran ini ditentukan dan diajarkan oleh Siddhartha Gautama setelah beliau mencapai pencerahan sempurna atau penyadaran penuh, dan kemudian beliau dikenal dengan sebutan Sang Buddha. Saat ini sekitar 475 juta orang di seluruh dunia menganut agama ini. Apakah arti kata Buddha? Kata Buddha yang telah sadar atau yang telah terjaga atau yang telah cerah. Kata Buddha berasal dari akar kata Bud atau terjadi menyadari memahami. Kata Bud juga merupakan akar kata dari kata-kata seperti bodhi, bodha, bodhati, budi atau budi. Kata Buddha menjadi sebuah gelar untuk seseorang yang telah mencapai pencerahan sempurna. Siapakah Sang Buddha? Sebelum mencapai pencerahan, Sang Buddha adalah seorang pergerakan yang bernama Siddhartha Gautama dari kerajaan Sakai. Beliau lahir di Lumbini atau berlokasi di Nepal pada 563 sebelum Masehi. Pada usia 29 tahun beliau menyadari adanya penderitaan dalam kehidupan meskipun hidup dalam kemewahan. Jalan tengah untuk mengakhiri penderitaan dan mencapai pencerahan menjadi seorang Buddha. Apakah Sang Buddha adalah Tuhan? Bukan. Sang Buddha bukanlah Tuhan yang merupakan sosok pribadi penciptaan dan penguasa alam semesta. Ia bukan titisan Tuhan. Ia juga bukan seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Apakah Buddha adalah manusia? Meskipun lahir di dunia manusia, Buddha adalah makhluk yang telah melakukan perubahan diri sehingga memiliki kondisi dan kualitas batin yang sempurna serta berbeda dengan memiliki sayap. Apakah ajaran agama Buddha adalah sebuah filsafat? Kata filsafat berasal dari kata dalam bahasa Yunani kuno yaitu philosophia yang berarti cinta atau philo, kebijaksanaan Sophia. Jika berdasarkan pada pengertian ini, maka ajaran agama Buddha yang mengedepankan cinta kasih dan kebijaksanaan bisa dianggap sebagai sebuah filsafat. Mengapa agama Buddha sering disebut juga dengan Buddhisme? Isi ajaran agama Buddha yang mencangkup permasalahan mendasar kehidupan yang berkaitan dengan realitas, eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, dan budi. Apakah agama Buddha percaya akan adanya Tuhan? Hal ini tergantung pada pengertian dari kata Tuhan yang dimaksud. Jika pengertian dari kata Tuhan adalah sosok pribadi, pencipta, dan penguasa alam semesta yang menentukan kehidupan manusia, maka agama Buddha tidak mempercayai adanya Tuhan yang seperti itu. Tetapi jika pengertian dari kata Tuhan adalah hanya sebatas suatu kekuatan yang lebih tinggi dari kekuatan manusia, seperti hukum Allah, maka agama Buddha mempercayainya. Apakah umat Buddha menyembah patung atau berhala? Tidak. Umat Buddha kadang terlihat bersujud kepada patung atau gambar Buddha, bukan berarti sedang memohon kepada patung atau gambar tersebut, tetapi melakukannya sebagai bentuk penghormatan terhadap simbol-simbol sifat-sifat suci dan agung dari
Sang Buddha seperti cinta kasih. Bagaimana Sang Buddha menyelamatkan kita? Sang Buddha menyelamatkan kita dengan mengajarkan kita dharma atau kebenaran yang jika diterapkan akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya dan yang menjadikan kita dewasa dalam spiritual sehingga mampu mengatasi penderitaan diri sendiri dan orang lain. Apa tujuan akhir dari pembelajaran dan mempraktikkan ajaran agama Buddha? Tujuan akhir dari mempelajari dan mempraktikkan ajaran agama Buddha adalah mencapai nibbana, yaitu padamnya seluruh penderitaan. Apakah agama Buddha bersifat ilmiah? Ilmiah berarti bersifat sains yang pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi, pengamatan, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip seseorang. Apakah agama Buddha adalah agama damai? Jika pengertian dari kata agama yang dimaksud berarti suatu ajaran atau sistem keyakinan, maka agama Buddha adalah agama damai karena agama Buddha berisi ajaran atau sistem keyakinan yang mengajarkan cara mencapai kedamaian sejati. Perlu dibedakan antara agama seperti ajaran dengan umat beragama atau pemeluk agama. Apa yang telah Sang Buddha ajarkan? Selama 45 tahun, Sang Buddha telah mengajarkan banyak hal, terutama mengajarkan tentang memahami penderitaan hidup dan cara mengatasinya yang tercantum dalam 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia yaitu kebenaran mulia tentang dukkha atau penderitaan, kebenaran mulia tentang penyebab pembentukan dukkha, kebenaran mulia tentang padamnya dukkha, kebenaran mulia tentang jalan yang mengajarkan kepada padamnya dukkha. Apakah terdapat aliran atau mazhab dalam agama Buddha? Ya, dalam perkembangan agama Buddha terdapat beberapa aliran atau mazhab yang muncul dari hasil penafsiran yang berbeda-beda terhadap ajaran Buddha serta pengaruh kebudayaan setempat di mana agama Buddha berkembang. Apakah yang unik dari agama Buddha? Agama Buddha adalah agama yang unik di antara agama besar di dunia karena menempatkan diri manusia yang posisi apa adanya sebagai pelaku dan penentu utama kebaikan dari keburukan yang ada pada dirinya. Sebagai contoh, dalam agama Yahudi, Abraham sebagai pendiri agama membuat perjanjian dengan Tuhan dan Musa diberikan hukum Taurat selama tidak akan ada lagi orang lain yang menempatkan posisi yang sama dengan mereka. Dari manakah untuk memulai pembelajaran agama Buddha? Mulailah dengan mengetahui ajaran-ajaran dasar yang merupakan ciri khas dari agama Buddha, seperti 4 kebenaran mulia dan 3 karakter kebenaran. Bagaimana cara mendapatkan informasi mengenai agama Buddha? Cara terbaik adalah dengan mengunjungi vihara untuk bertanya langsung kepada para biarawan, biksu, dan mendengarkan ceramah mereka. Untuk cara ini seseorang perlu bisa membedakan antara vihara dengan tempat ibadah agama Buddha. Agama lain misalnya dengan bio atau kelenteng yang merupakan tempat ibadah kepercayaan, tradisi Tionghoa. Bagaimana cara menjadi umat Buddha? Hal utama untuk mulai menjadi umat Buddha adalah dengan mulai mengkaji dan menerapkan praktik-praktik ajaran Buddha ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, secara batin seseorang telah menerima Buddha sebagai guru, Dharma sebagai ajaran kebenaran, dan Arya Sangha sebagai teladan. Pastikan keinginan untuk menjadi umat Buddha karena ajaran Buddha terbukti membawa perubahan batin kita ke arah yang lebih baik dan kita merasa nyaman dan cocok akan hal itu, bukan karena indah dan menariknya tradisi di mana agama Buddha berkembang seperti tradisi bela diri Shaolin dari Tiongkok, bukan karena beberapa selebriti yang beralih keyakinan menjadi Buddhis, bukan juga karena kebencian kepada agama atau kepercayaan lain dan lain sejenisnya. Sabe Sata
Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Namo Buddhaya.